Saudara, baru saja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta. Keduanya membahas penanganan virus corona di DKI Jakarta. Salah satunya adalah tentang kebijakan lockdown. Kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang hari ini kami di Pemprov DKI Jakarta mendapat tamu kehormatan Bapak Mendagri. Kami selama ini komunikasi terus secara rutin, per telepon, per WA, saling koordinasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kita lakukan di dalam pengendalian penularan COVID-19 ini dijalankan dengan baik dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan ini inline. Dan sesungguhnya pertemuan ini harusnya berlangsung di kantor Kemdagri. Harusnya tadi pagi jam 9. Tapi Pak Tito ini berbaik hati, kata Pak Tito mau mampir ke Balai Kota, kangen sama Balai Kota. Dulu beliau ketika Kapolda pasti sering datang ke Balai Kota. Jadi alhamdulillah kita dapat kehormatan menyambut beliau di sini bersama jajaran. Pertemuan tadi berlangsung produktif dan kita membahas hal-hal terkait pengendalian penularan COVID-19. Silakan Pak Mendagri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jadi tadi memang semula Bapak Gubernur akan ke kantor Kemendagri, tapi saya menyampaikan saya yang ingin datang ke Balai Kota. Selama ini komunikasi sudah banyak kita lakukan, terutama dalam menghadapi isu COVID-19 ini. Jadi tadi Bapak Gubernur menjelaskan tentang langkah-langkah yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Mulai sebetulnya sudah banyak langkah yang dilakukan oleh beliau, namun tidak disampaikan secara terbuka. Karena kita tidak ingin sama menimbulkan publik kemudian menjadi panik dan lain-lain. Karena kita memahami bahwa COVID-19 ini sebetulnya virus ya yang fatality rate-nya atau menimbulkan dampak kematiannya relatif rendah dibandingkan dengan virus-virus yang lainnya. Kita tidak ingin kemudian isu yang muncul ke publik membuat publik menjadi panik sehingga akhirnya muncul dampak lain selain masalah penyakit itu sendiri atau virus itu sendiri, termasuk ke masalah ekonomi dan lain-lain. Tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan langkah-langkah yang disampaikan oleh beliau, mulai dari upaya-upaya antisipasi awal, kemudian langkah-langkah pencegahan sekaligus sosialisasi dan juga langkah-langkah mitigasi dan antisipasi ke depan. Saya menyampaikan penghargaan kepada Bapak Gubernur atas langkah-langkah tersebut, di mana titik sentral isu, meskipun sekali lagi tingkat kematian COVID-19 ini relatif rendah dan banyak case menunjukkan bahwa banyak yang sembuh dengan sendirinya ketika daya tahan tubuh memang kuat. Namun tentunya kita juga berkewajiban untuk mencegah terjadinya penularan. Karena ada masyarakat yang rentan, terutama yang daya tahannya rendah, misalnya usia lansia ya, usia lanjut, kemudian juga mereka yang memiliki risiko tinggi karena adanya penyakit bawaan seperti penyakit TBC, asma, penyakit organ-organ di dalam yang dengan COVID-19 ini mungkin bisa menjadi risiko. Oleh karena itu isu yang kita diskusikan tadi terutama bagaimana untuk membendung penularan. Untuk itu Bapak Gubernur menyampaikan langkah-langkah tentang pembatasan-pembatasan
dalam rangka membendung penularan. Kita mengenal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ada 4 jenis pembatasan yang kita sebut dengan karantina, mulai dari pembatasan atau karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial yang bersifat massal atau masif masyarakat. Nah ini untuk pembatasan wilayah yang kadang kita sebut dengan istilah lockdown ya, itu dalam undang-undang itu ada 7 yang harus dipertimbangkan, mulai dari pertimbangan efektivitas, kemudian pertimbangan tingkat epidemi, kemudian sampai ke pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Nah di sini tadi kami sampaikan kepada Bapak Gubernur tentang pembatasan atau karantina kewilayahan ini karena menyangkut aspek ekonomi, maka selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kewilayahan itu, saya ulangi, kekarantinaan kesehatan itu, untuk pembatasan wilayah, karantina wilayah, dan pembatasan sosial dalam jumlah besar, itu adalah menjadi kewenangan pusat. Di samping itu kita melihat bahwa ekonomi juga berkaitan langsung dengan masalah monetary dan fiskal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjadi urusan absolut, pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden. Oleh karena itu Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa untuk karantina kewilayahan, pembatasan kewilayahan, kepala daerah untuk mengkonsultasikan dengan pemerintah pusat, dan yang telah ditunjuk oleh beliau adalah komandan atau kepala gugus tugas percepatan. Ini tadi kami diskusikan seperti itu. Namun ada langkah-langkah pembatasan antisipasi lain yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur, di antaranya mengenai masalah transportasi. Ini terutama dalam rangka untuk menerapkan kebijakan social distancing, yaitu menjaga jarak masyarakat, sehingga di dalam satu bis atau di dalam satu LRT, MRT gerbong jumlahnya dikurangi sehingga terjadi jarak, jangan sampai bertumpuk, karena begitu bertumpuk maka risiko penularan akan menjadi tinggi. Dan kita tahu bahwa Jakarta ini sudah menjadi satu dengan daerah satelit sekitarnya, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Maka ini Bapak Gubernur menyampaikan masukan-masukan yang perlu dikoordinasikan juga dengan wilayah-wilayah tetangga lainnya. Bahkan bukan hanya itu, tapi perlu juga dikoordinasikan dengan provinsi-provinsi lain, karena banyak masyarakat dari provinsi lain yang datang ke Jakarta, atau yang dari Jakarta datang ke provinsi lain. Nah untuk itulah masukan-masukan dari Bapak Gubernur nanti yang saya lihat cukup sistematis, ini nanti akan saya sampaikan kepada gugus tugas yang sebetulnya sekarang sudah dimulai rapatnya. Saya agak terlambat ini. Saya akan sampaikan masukan-masukan ya dari strategi dan langkah-langkah yang telah dibuat oleh Bapak Gubernur. Tapi prinsip saya kira masyarakat sekali lagi tidak perlu panik ya. Coronavirus disease itu bukan penyakit yang prevalensi fatalitas atau mematikannya sangat berbahaya sekali. Jadi jangan menjadi momok.
ini bisa diatasi dengan mencegah penularan dan memperkuat daya tahan tubuh. Di antaranya olahraga, terpapar sinar ultraviolet juga bagus, sinar matahari, kemudian memperkuat daya tahan tubuh dan makanan-makanan sehat, cuci tangan, ya, kemudian ada hand sanitizer. Juga Bapak Gubernur menyampaikan bagaimana langkah-langkah beliau untuk membantu masyarakat, ya, untuk melakukan langkah-langkah pembersihan, desinfektan di tempat-tempat kerumunan, kemudian juga tempat publik, ya, hand sanitizer dan lain-lain. Samping itu juga banyak warga kita minta untuk banyak juga makan makanan bergizi, terutama yang mengandung vitamin C dan vitamin E, buah-buahan, kemudian vitamin E itu banyak terdapat di tauge, brokoli, itu yang saya kira bisa mudah didapatkan di pasar-pasar tradisional juga banyak. Saya kira itu rekan-rekan sekalian diskusi kita, dan kita akan terus berlanjut keep in touch untuk melihat langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka untuk mencegah penularan dan mitigasi bagi yang sudah terkena. Saya kira gitu. Makasih. Cukup ya. Terima kasih banyak.